Selamat siang, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sedikit hasil diskusi kami tentang Matplotlib. Dan inilah anggota kelompok kami. Yang pertama Alfirensi Pualilin dengan NIM 236. Yang kedua Ardianto Salinding dengan NIM 217611249. Yang ketiga Melisanti Luther Dambe dengan NIM 218611037. Yang keempat Gita Rattung dengan NIM 218611046. Yang kelima Cynthia Sridelia Matutu dengan NIM 218611048. Yang keenam Berti Pasomba dengan NIM 218611049. Yang ketujuh Naomi Padang dengan NIM 218611059. Yang kedelapan Reski Andre Mangkala dengan NIM 218611124. Yang kesembilan Alfier dengan NIM 218611147. Untuk itu langsung saja ke materinya yang akan dibawakan oleh teman saya. Matplotlib adalah suatu library atau package yang paling populer di bahasa Python untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih. Matplotlib dapat digunakan dalam skrip Python, interpreter Python. Pengenalan Matplotlib adalah salah satu modul dalam pemrograman Python yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafs. Dengan Matplotlib, grafs akan digambarkan pada satu figur yang di dalamnya dapat terdiri dari satu atau lebih akses. Saya akan menjelaskan cara instalasi Matplotlib. Yang pertama buka cmd dalam kurung commands prompt. Yang kedua ketikkan install Python myfib install matplotlib. Yang ketiga tunggu hingga proses selesai, pastikan tidak terjadi error. Berikut contoh membuat Matplotlib. Import matplotlib.pyplot as plt. Berikutnya input data sumbu x sama dengan 1, 2, 3, 4 dan x1, x2, x3, x4. Berikutnya input data sumbu y sama dengan 3, 5, 7 dan 9. Berikutnya y1, y2, y3, y4. Masukkan data ke line plot. plt.plot buka kurung x dan y tutup kurung. Berikutnya menentukan batas koordinat atau aksis. plt.aksis 0, 10, 0, 10 dan x kurang min, x kurang max, y kurang min dan y kurang max. Menampilkan plot dengan plt.show buka kurung dan tutup kurung. Berikut output dari visualisasi data. Kelebihan dari Matplotlib: yang pertama mudah dipelajari, yang kedua mudah diaplikasikan, yang ketiga dukung IoT, yang keempat fleksibel, kelima meningkatkan produktivitas, yang keenam free dan open source. Kekurangan dari Matplotlib: kurangnya dukungan multiprosesor. Yang kedua, lebih sedikit developers yang berpengalaman. Yang ketiga, tidak ideal untuk memori intensif task. Yang keempat, kurang populer untuk mobile app development. Yang berikutnya, batasan desain. Dan yang keenam, batasan kecepatan. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.